Di titik nol sejarah manusia, sebelum peradaban besar bangkit dan runtuh, ada sebuah kisah yang menjadi fondasi bagi miliaran jiwa. Ini adalah kisah tentang manusia pertama. 3 agama Abrahamik, Yudaisme, Kekristenan, dan Islam semua merujuk pada satu nama yang sama, Adam. Dia adalah nenek moyang kita bersama, titik awal dari silsilah kemanusiaan. Namun, ironisnya, dari figur tunggal ini lahir 3 konstruksi teologis yang sangat berbeda. Bagaimana satu kisah dapat ditafsirkan dengan cara yang begitu beragam, yang pada akhirnya membentuk 3 pandangan dunia yang berbeda tentang esensi manusia itu sendiri. Video seri ini adalah sebuah eksplorasi. Kita akan menanyakan, apakah Adam sekadar individu yang melakukan kesalahan, ataukah dia seorang wakil yang tindakannya berdampak pada seluruh umat manusia? Apakah dosa adalah sesuatu yang kita lakukan, atau sesuatu yang kita warisi sejak lahir? Untuk menjawabnya, kita akan kembali langsung ke sumbernya, Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Tujuan kita bukanlah untuk menghakimi, melainkan untuk memahami bagaimana setiap agama membangun kerangka logisnya untuk menjawab pertanyaan terbesar dalam hidup. Ini adalah perjalanan untuk memahami bagaimana satu nama Adam menjadi cermin bagi 3 konsepsi berbeda tentang Tuhan, manusia, dan takdir. Melanjutkan perjalanan kita kini membuka lembaran pertama, menelusuri kisah Adam dalam tradisi tertua, Yudaisme. Fokus kita ada pada kitab Kejadian, atau Beresit dalam bahasa Ibrani. Kejadian 2:7 melukiskan sebuah adegan yang intim. Tuhan membentuk manusia, Adam, dari adamah debu tanah. Ini bukan penciptaan yang dingin. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, nesamat, ke dalam lubang hidungnya. Manusia menjadi makhluk yang hidup, sebuah kesatuan antara yang duniawi dan yang ilahi. Adam ditempatkan di Gen Eden, Taman Eden. Dia diberi wewenang untuk menamai semua hewan, sebuah tindakan yang menunjukkan kecerdasan dan statusnya. Di tengah kebebasan ini, ada satu batasan. Tuhan berfirman, dari semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Ini bukan jebakan. Dalam pemikiran Yahudi, ini adalah inti dari kemanusiaan, kemampuan untuk memilih. Kebebasan tidak ada artinya tanpa kemungkinan untuk membuat pilihan yang salah. Larangan ini adalah ujian kedewasaan dan tanggung jawab. Setelah Hawa diciptakan, mereka berdua telanjang dan tidak merasa malu, sebuah gambaran kepolosan murni. Namun, kepolosan itu diuji, dan mereka memilih untuk tidak taat. Konsekuensinya langsung dan berat, mereka diusir dari Eden. Namun, sangat penting untuk dicatat apa yang TIDAK dikatakan. Tidak ada doktrin dosa asal. Kesalahan Adam tidak menjadi noda spiritual yang diwariskan kepada semua keturunannya. Kitab Yehezkiel 18:20 menyatakan dengan tegas, anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kisah Adam adalah sebuah perwarupa bukan tentang dosa warisan, melainkan tentang siklus abadi pilihan, konsekuensi dan tanggung jawab pribadi yang dihadapi setiap manusia. Kita telah melihat bagaimana Yudaisme memandang kesalahan Adam sebagai tindakan personal dengan konsekuensi personal. Sekarang, kita beralih ke Kekristenan. Dari fondasi yang sama di kitab Kejadian, tradisi Kristen membangun sebuah struktur teologis yang secara fundamental berbeda. Kisah pelanggaran itu bukan lagi sekadar cerita tentang satu individu, melainkan menjadi titik balik kosmis bagi seluruh umat manusia. Pergeseran interpretasi ini sebagian besar dikristalkan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Dalam surat Roma 5:12, Paulus menulis, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat ini menjadi pilar dari apa yang dikenal sebagai doktrin dosa asal. Konsepnya adalah, Adam tidak bertindak sendirian. Dia adalah kepala representatif atau kepala federal bagi seluruh umat manusia. Dalam posisi ini, ketidaktaatannya memiliki implikasi universal. Roma 5:19 menegaskannya, sebab sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Menurut pandangan ini, kesalahan Adam merusak natur manusia itu sendiri. Dosa bukan lagi sekadar pilihan yang salah, tetapi sebuah kondisi, sebuah kecenderungan bawaan menuju kejahatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Manusia tidak lahir dalam keadaan netral, mereka lahir dalam keadaan jatuh.
terasing dari Tuhan. Namun, narasi Kristen tidak berakhir dalam keputusasaan. Jika Adam pertama adalah sumber masalah universal, maka teologi ini secara logis menuntut adanya Adam kedua sebagai sumber solusi universal. Siapakah Adam kedua ini? Itulah yang akan kita bahas di video berikutnya. Dalam video sebelumnya, kita melihat bagaimana ketidaktaatan Adam sebagai kepala representatif membawa dosa dan maut ke dalam dunia. Teologi Kristen tidak berhenti di situ. Jika ada masalah universal, harus ada solusi universal. Disinilah konsep Adam kedua menjadi sangat penting. Rasul Paulus, dalam suratnya yang sama kepada jemaat di Roma, membangun sebuah paralel yang kuat. Roma 5:18 menyatakan, sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Siapakah figur yang melakukan perbuatan kebenaran ini? Bagi kekristenan, jawabannya adalah Yesus Kristus. Paulus menyebutnya secara eksplisit dalam 1 Korintus 15:45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Logikanya adalah sebuah pembalikan yang sempurna. Jika Adam pertama, melalui ketidaktaatan di dekat sebuah pohon di taman, membawa maut, maka Adam kedua, melalui ketaatan sampai mati di atas kayu salib sebuah pohon, membawa kehidupan. Jika pelanggaran Adam menghasilkan penghukuman dari semua, maka tindakan pengorbanan Kristus menawarkan pembenaran atau justifikasi bagi semua. Ketaatan Kristus dipandang sebagai tindakan penebusan yang membatalkan konsekuensi dari ketidaktaatan Adam. Ini bukan hanya tentang memaafkan dosa ini, tentang mengalahkan maut itu sendiri, konsekuensi akhir dari dosa. Oleh karena itu, kebangkitan adalah puncak dari narasi ini. Ia menjadi bukti kemenangan Adam kedua atas warisan Adam pertama. Namun, bagaimana jika pelanggaran itu tidak pernah dilihat sebagai masalah universal? Mari kita beralih ke tradisi Islam, di mana kisah Adam mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Kini, kita tiba pada interpretasi ketiga, kisah Adam dalam Islam. Di sini, narasi dimulai bukan dengan dosa, tetapi dengan kehormatan. Dalam Al-Quran, sebelum penciptaan, Tuhan mengumumkan kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah 30, khalifah berarti wakil, pemimpin, atau penjaga. Sejak awal, Adam diciptakan untuk peran besar. Kehormatannya ditegaskan ketika Tuhan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Semua patuh, kecuali iblis, yang menolak karena kesombongan. Inilah awal dari permusuhan abadi antara umat manusia dan sang penggoda. Di Jannah, atau taman, Adam dan Hawa hidup dalam kedamaian. Larangan untuk mendekati satu pohon tetap ada, namun Al-Quran menggambarkannya sebagai ujian terhadap ketaatan mereka. Setan membisikkan godaan, bukan hanya dengan buar, tapi dengan janji kekuasaan abadi. Mereka pun tergelincir, namun, reaksi setelah pelanggaran inilah yang menjadi titik pembeda paling krusial. Tidak ada jeda, tidak ada penyembunyian dari Tuhan. Adam dan Hawa segera dipenuhi penyesalan. Mereka berdoa bersama, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf 23. Tuhan, dalam rahmat-Nya, menerima taubat mereka. Dia mengajarkan mereka kata-kata pertobatan dan mengampuni mereka sepenuhnya. Kesalahan itu dihapus. Karena itu, dalam Islam, tidak ada konsep dosa asal. Kesalahan Adam adalah kesalahan pribadi yang telah diampuni. Keturunannya tidak menanggung beban apapun. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah murni dan suci. Turunnya mereka ke bumi bukanlah pengusiran dalam artian hukuman permanen, melainkan dimulainya misi mereka sebagai khalifah, sebuah peran yang memang telah ditetapkan sejak semula. Jika kita masuk lebih dalam, pertanyaan tentang Adam bukan lagi soal sejarah. Ia berubah menjadi pertanyaan tentang keadilan Tuhan. Apakah adil jika kesalahan satu manusia berdampak pada seluruh umat manusia? Dalam Yudaisme, jawabannya jelas, tanggung jawab bersifat personal. Yehezkiel 18:20 menegaskan bahwa anak tidak menanggung kesalahan ayahnya. Di sini keadilan Tuhan dipahami sebagai keadilan individual. Dalam kekristenan, pendekatannya berbeda. Roma 5 menyatakan bahwa melalui satu orang, dosa masuk ke dunia.
Adam dipandang sebagai kepala perwakilan umat manusia. Logikanya adalah solidaritas representatif, satu bertindak, semua terdampak. Namun pendekatan ini memunculkan pertanyaan filosofis. Jika manusia lahir dalam kondisi sudah jatuh, di mana letak kebebasan awalnya? Jika natur telah rusak sejak lahir, apakah manusia benar-benar memulai hidup dengan posisi netral? Dalam Islam, konstruksi teologinya berbeda. Al-Quran menyatakan bahwa Adam tergelincir, lalu bertaubat, dan diampuni. Tidak ada pernyataan bahwa dosanya diwariskan. Al-An'am 6:164 menegaskan bahwa tidak seorang pun memikul dosa orang lain. Di sini keadilan Tuhan dipahami sebagai keadilan langsung dan personal. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, tanpa beban dosa leluhur. Pertanyaannya menjadi semakin tajam. Apakah kesalahan Adam menciptakan kebutuhan akan penebusan kolektif? Ataukah kesalahan itu selesai pada dirinya sendiri melalui taubat? Dalam kekristenan, solusi datang melalui Kristus sebagai Adam kedua. Dalam Islam, solusi datang melalui pertobatan langsung tanpa mediator. Dalam Yudaisme, solusi datang melalui ketaatan terhadap hukum Tuhan. 3 jawaban berbeda terhadap satu kesalahan yang sama. Disinilah letak perbedaan paling fundamental tentang hakikat manusia. Apakah manusia pada dasarnya rusak dan memerlukan penebusan eksternal? Ataukah manusia tetap memiliki kapasitas moral penuh sejak lahir? Apakah rahmat Tuhan bekerja melalui perantara historis? Ataukah rahmat Tuhan langsung diberikan kepada yang bertaubat? Kisah Adam menjadi fondasi dari seluruh perbedaan ini. Dan dari perbedaan tentang satu manusia pertama, lahirlah 3 sistem keselamatan yang berbeda arah. Bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi kerangka berpikir tentang dosa, keadilan, dan rahmat. Disinilah diskusi tentang Adam berubah menjadi diskusi tentang siapa manusia itu sebenarnya. Kita telah menyelesaikan perjalanan kita, menelusuri satu nama, melalui 3 lensa teologis yang agung. Kita melihat bagaimana kisah Adam menjadi fondasi bagi pemahaman yang berbeda secara fundamental. Dalam Yudaisme, Adam adalah purwarupa manusia yang diberi kebebasan memilih. Kesalahannya adalah sebuah pelajaran abadi tentang tanggung jawab pribadi dan kekuatan bintang tersufah bintang kemampuan untuk kembali kepada Tuhan melalui pertobatan. Dosa adalah sebuah tindakan, bukan kondisi bawaan. Dalam kekristenan, kisah Adam menjadi sebuah drama kosmis. Sebagai kepala representatif, kejatuhannya memiliki dampak universal, mewariskan kondisi keberdosaan kepada seluruh umat manusia. Kisah ini secara inherent menciptakan kebutuhan akan seorang penyelamat, Adam kedua, yang ketaatannya dapat membatalkan kutukan dari ketidaktaatan yang pertama. Di sini, dosa adalah kondisi warisan yang membutuhkan penebusan dari luar. Dalam Islam, Adam adalah nabi pertama dan khalifah. Ketergelincirannya adalah sebuah kesalahan personal yang segera diikuti dengan penyesalan mendalam dan pengampunan ilahi yang langsung. Kisahnya adalah model tentang sifat manusia yang bisa salah, tetapi juga tentang rahmat Tuhan yang tak terbatas dan pentingnya taubat. Setiap anak lahir suci, bebas dari dosa pendahulunya. Pada akhirnya, kisah Adam berfungsi sebagai cermin. Setiap tradisi, saat menatapnya, melihat refleksi dari jawaban mereka sendiri atas pertanyaan paling mendasar. Apakah natur manusia itu? Kisah mana yang benar? Pertanyaan itu mungkin keliru. Tujuan dari seri ini bukanlah untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Memahami bagaimana satu nama Adam menjadi titik awal bagi 3 perjalanan iman yang berbeda, yang terus membentuk cara pandang miliaran orang hingga hari ini.